Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Sri Rahayu di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, pertemuan yang keempat. Kita mulai dengan salam semangat ya. Salam semangat. Oke, pertemuan 4 kali ini kita akan membahas tentang konsep perancangan. Nah, perancangan perangkat lunak ini merupakan tempat di mana aturan kreativitas yang di dalamnya ada kebutuhan stakeholder, kebutuhan bisnis, dan pertimbangan teknis, semuanya secara bersamaan disatukan untuk membentuk sebuah produk atau sistem perangkat lunak. Yang tujuannya adalah untuk menghasilkan model atau representasi perangkat lunak yang memperlihatkan kekuatan, komoditi, dan kenyamanan. Di dalam model perangkat perancangan ini, yang pertama ada perancangan data atau kelas. Dia mengubah model kelas menjadi realisasi kelas. Kemudian ada juga perancangan arsitektur setelah itu, yang mana ini adalah hubungan antara elemen struktural utama dari perangkat lunak, gaya, dan pola arsitektur. Kemudian yang ketiga ada perancangan antarmuka. Dia menggambarkan bagaimana perangkat lunak ini berkomunikasi dengan sistem dan dengan manusia yang menggunakannya, ya, antarmuka. Kemudian juga proses perancangannya tuh seperti apa. Nah, kita harus tahu dulu perancangan perangkat lunak ini merupakan suatu proses yang bersifat iteratif berarti berulang-ulang, di mana spesifikasi kebutuhan perangkat lunak diterjemahkan menjadi blueprint untuk pembangunan perangkat lunak itu sendiri. Kemudian untuk atribut-atribut kualitas perangkat lunak nih, ada 3 karakteristik umum. Yang pertama, perangkat lunak ini harus menerapkan semua spesifikasi kebutuhan. Kemudian harus menghasilkan produk kerja yang mudah dibaca dan dimengerti. Dan yang terakhir adalah harus menyediakan gambaran lengkap tentang perangkat lunak. Nah, panduan kualitas perangkat lunak ini dibuat dengan tujuan untuk mengevaluasi kualitas representasi perancangan. Mana rancangan perangkat lunak ini harus menunjukkan gaya atau pola arsitektur yang dapat dikenali, juga tersusun dan memfasilitasi implementasi dan pengujian. Kemudian juga rancangan perangkat lunak ini harus bersifat modular, yaitu harus secara logis menjadi bagian dari elemen-elemen atau subsistem. Hal lain adalah berisi representasi data, arsitektur, objek-objek antarmuka, dan juga komponen yang berbeda. Rancangan perangkat lunak juga harus memuat struktur data yang sesuai untuk kelas. Dan ini harus mengarah pada komponen yang menunjukkan karakteristik fungsional yang bersifat independen. Juga memuat antarmuka yang mengurangi kompleksitas. Ya. Kemudian rancangan perangkat lunak juga ini diturunkan dari metode perulangan yang dikendalikan. Nah, setelah itu sebuah perancangan juga harus direpresentasikan menggunakan notasi agar bisa mengkomunikasikan maknanya seperti apa gitu kan. Nah, ini atribut-atribut kualitas. Ada fungsionalitas, dia harus sesuai dengan fungsi-fungsi umum yang disampaikan. Kemudian juga adalah penggunaannya. Ini harus mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan, yaitu manusia sebagai penggunanya, estetikanya antarmukanya seperti apa, konsistensinya di dalam sebuah sistem, dan dokumentasi. Ada juga keandalan yang harus diperhitungkan untuk atribut kualitas. Juga kinerja serta daya dukung.
yang menggabungkan kemampuan program untuk dikembangkan. Kemudian untuk konsep-konsep perancangannya, yaitu yang dibutuhkan adalah yang pertama, kriteria yang digunakan untuk membagi perangkat lunak menjadi komponen yang bersifat mandiri. Kemudian juga dapat dipisahkan dari representasi konseptual. Serta kriteria ini harus ada kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan kualitas teknis perancangan perangkat lunak. Nah, istilah-istilah yang berkaitan dalam konsep-konsep perancangan ini pertama abstraksi, yaitu penyelesaian masalah yang dinyatakan dalam istilah luas menggunakan bahasa pada lingkungan permasalahan. Ya, di dalamnya ada abstraksi rendah yang mendeskripsikan lebih rinci dari penyelesaian masalah harus diberikan. Untuk abstraksi paling rendah itu penyelesaian masalah dapat langsung diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman yang dipilih. Yang kedua ada yang disebut dengan arsitektur, yang merupakan struktur keseluruhan perangkat lunak dan cara bagaimana struktur tersebut memberikan integritas konseptual untuk suatu sistem perangkat lunak. Juga arsitektur ini merupakan struktur atau organisasi dari komponen program yang menjelaskan bagaimana komponen-komponen tersebut berinteraksi dan struktur data yang digunakan oleh komponen. Nah, di dalam struktur itu ada properti ya. Ada properti struktural yang dikemas dan yang dikemas dan berinteraksi satu sama lain. Kemudian ada properti fungsional tambahan. Ini berkaitan dengan pencapaian kebutuhan. Ada juga keluarga sistem yang berhubungan. Nah, ini dibuat melalui pola perulangan atau iterasi. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan pola atau pattern. Ini adalah suatu wawasan yang di dalamnya memuat esensi dari solusi yang terbukti untuk permasalahan perancangan perangkat lunak dalam konteks tertentu. Ini berdasarkan Brad Appleton ya. Yang mana pola ini bertujuan untuk memberikan deskripsi yang memungkinkan perancang menentukan pola-pola yang dibutuhkan. Ada pola pekerjaan, ada pola yang dapat digunakan kembali, ada pola yang berfungsi sebagai panduan gitu. Kemudian ada istilah pemisahan perhatian. Ini adalah konsep perancangan yang menunjukkan bahwa masalah yang kompleks dapat diselesaikan jika permasalahan itu dibagi menjadi sub-sub permasalahan, sub-sub sistem gitu kan. Dan juga ada modularitas yang mana ini adalah atribut tunggal dari perangkat lunak yang memungkinkan suatu program untuk dapat dikelola secara cerdas. Dibuat atribut-atribut ya. Kemudian ini tujuan dari modularitas tadi. Pengembangan perangkat lunak dapat lebih mudah direncanakan. Kemudian versi-versinya juga dapat didefinisikan, perubahan-perubahan juga dapat dilakukan dengan mudah. Kemudian testing dan debugging juga secara lebih efisien dapat dilakukan juga dalam pemeliharaannya yang lebih mudah. Kemudian selanjutnya ada penyembunyian informasi. Maksudnya adalah modul perangkat lunak harus dispesifikasikan dan dirancang sedemikian rupa sehingga informasi yang berupa algoritma ataupun data yang terdapat dalam modul tidak dapat diakses oleh modul lain yang tidak memerlukan informasi tersebut ya. Jadi penyembunyian informasi itu seperti itu. Disembunyikan dari modul-modul yang tidak perlu dikaitkan seperti itu. Kemudian independensi fungsional. Ini adalah hasil langsung dari pemisahan masalah, modularitas, dan konsep abstraksi serta penyembunyian informasi. Jadi fungsionalnya ini independen gitu ya, berdiri sendiri agar lebih mudah dikembangkan. Selanjutnya
Modul independensi ini mempunyai kriteria kualitatif, yaitu kohesif. Dia melakukan pekerjaan tunggal dan hanya memerlukan sedikit interaksi dengan komponen lainnya. Juga kebergantungan, ya, dia tergantung pada kompleksitas antarmuka yang menghubungkan modul-modul. Ada juga penghalusan. Penghalusan ini adalah proses elaborasi yang dimulai dengan pernyataan fungsi atau deskripsi informasi yang didefinisikan pada tingkat abstraksi yang tinggi. Nah, selanjutnya yang terakhir nih ada refaktorisasi, yang mana ini adalah teknik reorganisasi perancangan perangkat lunak yang tujuannya untuk menyederhanakan perancangan, ya, dari komponen tanpa harus mengubah fungsi atau pelakunya. Nah, dengan refaktorisasi ini kita tahu nih redundansi sebelah mana. Nah, seperti ini contohnya. Redundansinya di sebelah mana? Kita dapat hapus tuh redundansinya. Kemudian elemen data yang tidak perlu digunakan kita buang saja gitu. Nah, ini contoh dalam bentuk IRD-nya. Customer melakukan pembayaran, tapi dia membayar apa? Dia belum melakukan apa-apa sebelumnya. Seharusnya ini diletakkan setelah melakukan order, baru melakukan pembayaran, seperti itu. Oke, itu dia materi untuk pertemuan yang keempat tentang konsep perancangan. Kita kembali berjumpa di pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan 5. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.